Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Ini kajian perdana ya di sini bersama Darul Azhar, khususnya kajian untuk muslimah atau akhwat, di mana pada kesempatan kali ini kita mengadakan kajian secara tematik aja ya, karena tidak tahu keberlangsungannya apakah nanti rutin atau tidak. Kalaulah mau rutin juga, saya juga mengadakan kajian insyaallah. Tadi baru divisi dakwah baru mengabarkan dari divisi dakwah Sabilun Najah akan mengadakan kajian lagi insyaallah, tetapi khusus sebagai lingkungan yang dekat saja. Berarti di sini termasuk agak jauh ya kan, di sana agak jauh dari Sabilun Najah An-Najiyah ke sini. Nah, sayanya insyaallah ngisi kajiannya di An-Najiyah ya, bagian dari Sabilun Najah juga, di mana akan dimulai insyaallah Rabu depan, itu rutinnya bergantian dengan Ustadz Beni Sarbeni hafizahullah ta'ala. Nah, untuk kajian kali ini temanya sebagaimana yang tadi disampaikan dan juga udah di-share melalui poster, itu berkaitan dengan muslimah sebaik-baik perhiasan dunia. Ini sebenarnya terambil ya Bu ya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ketika beliau menyebutkan tentang perhiasan dunia yang paling indah, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya. Mangga Pak, dapat. Siapa tuh? Baik. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ad-dunya mata'un, bahwa dunia ini ya Bu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah perhiasan. Kemudian kata beliau, wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Jadi ketika beliau menyatakan bahwa dunia ini mata itu artinya adalah perhiasan. Jadi sangat menggoda Ibu ya dunia itu. Sok gerak ibu-ibu juga kan suka pilih-pilih pakaian, bisa beberapa menit lihat jualan online, dilihat, belum lagi status temannya gitu ya, ditinggali. Jadi saya tahu Bu, karena istri saya perempuan gitu. Karena istri saya perempuan kayak gitu. Jadi berbagai macam toko online gitu, online shop, bukan shop makanan Bu, shop gitu. Online shop itu ada aplikasinya, di download semuanya. Buka yang ini, buka yang itu, buka yang itu. Itu emang perempuan seperti itu. Itu lebih ringan daripada saya harus ngantar ke mall Bu. Ya sayanya di luar diem gitu ya, ibunya muter. Kalau laki-laki kan masuk mall langsung ke tujuan, satu arah gitu. Tapi kalau ibu-ibu kan muternya, yang tadinya nggak direncanakan jadi direncanakan ketika itu juga. Tapi itu wajar ya, karena perempuan memang seperti itu, dan memang dunia sangat menggiurkan. Dunia sangat menggiurkan. Ketika ketika kita sudah mulai ini sebagai untuk memudahkan pemahaman ya, bahwasanya emang dunia kayak gitu. Bagi ibu-ibu melihat pakaian, perhiasan, itu sangat betul-betul sangat menarik hati. Nah, itu dunia. Itu dunia. Begitu juga. Kalau laki-laki kan melihat, mohon maaf ya, kalau bagi laki-laki itu perempuan itu sesuatu yang sangat paling menjadi motivasi dan daya tarik. Demikian juga bagi laki-laki kendaraan itu sangat-sangat betul-betul menjadi godaan. Harta tahta wanita istilahnya gitu ya, kendaraan, kemudian juga pakaian dan seterusnya. Kalau perempuan tuh lebih ke perhiasan. Laki-laki juga suka sebenarnya, tetapi perempuan lebih ke perhiasan, terutama emas dan perak. Ya, emas dan perak itu sangat-sangat disukai perempuan, menjadi tabiat. Jadi kalau ada yang nggak suka, dipertanyakan keperempuanannya. Jadi kalau suka itu wajar, begitu ya. Nah, kalau laki-laki sebaliknya. Kalau perempuan suka sama laki-laki, tetapi beda dengan rasa sukanya laki-laki kepada perempuan, tuh beda banget, Bu. Makanya Allah memberikan
hukum yang beda antara laki-laki kepada perempuan dan juga sikap perempuan kepada laki-laki hukum yang berbeda. Karena Allah ciptakan demikian sebagai ujian bagi kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, Ibu lihat perhiasan-perhiasan duniawi tersebut. Ketika Ibu belanja baik ke mall atau ke online shop gitu ya, jualan online, atau juga misalkan ketika Ibu pandang pemandangan yang indah ketika Ibu jalan-jalan. Kemudian ketika kita sedang melihat anak-anak kita yang cantik-cantik, lucu-lucu itu ya, itu teh dunia, termasuk bagian dari dunia. Kemudian kita lihat kota-kota besar yang begitu hingar-bingar dan begitu sangat menarik gitu ya, dilihat, dipandang dan seterusnya. Itu teh dunia. Kata Rasulullah, ad-dunya mata'. Memang dunia itu adalah perhiasan. Lanjutannya Bu, yang sangat luar biasa, wa khairu mata'id dunya. Dan sebaik-baik perhiasan dunia, al-mar'atus sholihatu, adalah perempuan solehah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Begitu. Jadi silahkan Ibu lihat untuk membandingkan ya betapa dunia perhiasan-perhiasan yang kita lihat, baik secara langsung ke toko perhiasan atau baik secara online, silahkan. Kemudian renungkan kata Rasulullah, emang dunia itu perhiasan ya, sangat menarik. Kemudian juga renungkan sabda selanjutnya. Tapi kata Rasul juga, sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang solehah. Berarti luar biasa. Seindah apapun perhiasan yang kita lihat, baju yang sedang kita pilih, makanan yang sedang pilih-pilih, kemudian hal-hal lain di dunia ini yang betul-betul membuat mata kita terbelalak saking indahnya, ketahuilah ada yang lebih baik dari itu semua, yakni seorang perempuan yang solehah. Luar biasa nih. Rasulullah SAW ketika mensabdakan hadis tersebut kan kepada para sahabat ya, didengar juga oleh para sahabiyat, sahabat-sahabat Nabi dari kalangan akhwat atau ibu-ibu perempuan. Maka mereka berlomba-lomba, para ibu-ibu dari kalangan sahabat Rasul itu berlomba-lomba untuk menjadi perempuan yang solehah. Ini umum ya, perempuan, karena bisa bermakna seorang istri solehah atau perempuan yang belum nikah, tapi solehnya itu perhiasan udah. Menurut sudut pandang agama Islam. Nah, kemudian ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya bagaimana sih? Kan ini berkaitan dengan muslimah ya. Itu muslimah secara global. Jadi seorang yang beragama Islam dari kalangan perempuan yang merupakan perhiasan dunia. Nah, ternyata lebih spesifik lagi tadi dalam sabda yang tadi disebutkan, ternyata yang dimaksud muslimah tersebut adalah perempuan yang solehahnya. Karena di kalangan muslimah juga, ibu-ibu, ya, di kalangan muslimah itu ada yang baik, ada yang tidak. Jadi muslimah mah masih umum. Ada yang dimaksud ada perempuan yang memang pendosa, tapi dia masih Islam gitu, maka masih disebut muslimah. Mohon maaf ya, misalkan ada perempuan yang belum berjilbab, tapi dia orang Islam. Memang dia dosa besar, tetapi tetap kita katakan dia itu muslimah. Nah, apakah dia disebut perempuan solehah? Perempuan solehah? Tentu jawabannya tidak. Kalau dikatakan muslimah sih iya, dia seorang muslim, tapi memiliki dosa besar karena tidak menegakkan syariat berhijab ya, memakai jilbab dengan jilbab yang syar'i gitu ya, meskipun belum bisa bercadar misalkan karena itu sunnah, tapi udah berjilbab syar'i, alhamdulillah, itu kebaikan yang berpahala kalau niatnya karena Allah bukan karena modis gitu ya. Nah, berarti di sini ibu rahimakumullah, muslimah yang menjadi perhiasan dunia itu maksudnya adalah bukan sembarang muslimah, karena muslimah itu juga ada yang jelek juga ternyata akhlaknya seperti yang tadi dicontohkan. Maka yang dimaksud muslimah ini adalah muslimah yang merupakan seorang perempuan beragama Islam yang soleha. Begitu ya Bu ya. Nah, bagi seorang perempuan dikatakan solehah,
yang bahkan kata Rasulullah sebagai sebaik-baik perhiasan duniawi, tatkala perempuan solehah tersebut belum menikah, maka ketahuilah Bu rahimakumullah, kita para lelaki diberi tips oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memilih perempuan yang memiliki agama yang baik. Dalam sabda beliau yang mulia, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Ini sering kita dengar, tapi kita ambil hikmahnya. Terutama kita bagi ibu-ibu, ya. Ini kan tips bagi laki-laki ini. Nah, ibu-ibu perhatikan, ya. Oh, Ustaz, saya mah sudah punya anak, sudah menikah, sudah punya cucu. Tapi ini tetap bisa sebagai motivasi. Semoga kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi perempuan yang dipuji-puji oleh Rasul, dan bahkan dikatakan sebaik-baik perempuan, sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah perempuan yang solehah. Kata Rasulullah, Bu, biasanya perempuan dinikahi dengan 4 alasan. Ya, tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan tuh biasanya dinikahi karena 4 alasan tuh laki-laki ngejarnya. Li hasabiha wali jamaliha wali diniha. Ya. Li hasabiha li jamaliha, ya, li hasabiha lima li afwan. Ulang ya hadisnya, afwan. Yang pertama lima liha. Kemudian yang kedua lima liha itu artinya adalah karena alasan harta. Jadi ada laki-laki suka sama perempuan karena hartanya. Ada juga yang karena wali hasabiha. Hasabiha itu karena emang keturunan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Nah, laki-laki ngejar karena itunya. Ada yang seperti itu. Wali jamaliha, dan ada juga karena kecantikan. Jadi laki-laki nggak mesti harus karena suka sama perempuan karena kecantikannya, tidak. Tapi kata Rasulullah ada faktor lain, karena harta, karena keturunannya, keluarga baik-baik dan sebagainya, keluarga berkedudukan, dan karena lijamaliha, kecantikannya. Walidiniha, dan juga ada laki-laki yang mengejar karena agamanya. Nah, setelah itu Rasulullah memberikan tips nih agar mendapatkan kehidupan keluarga yang bahagia. Wahai para laki-laki, fadfar bidatid dini taribat yadaka, pilihlah perempuan yang betul-betul memiliki agama, maka ketika itu engkau akan beruntung, gitu ya terjemah bebasnya. Jadi gitu, ketika kita para laki-laki ini hendak mencari akhwat atau perempuan, nah laki-laki ini misalkan ingin melihat dari bimbingan sunnah Nabi, gimana nih agar saya mendapatkan pasangan yang dengan pasangan itu saya akan mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bukan cuman itu saja, semoga nanti kelak akan menghasilkan keturunan yang betul-betul bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, negara, agama secara keseluruhan. Nah, bagaimana nih punya misi besar, misalkan seorang laki-laki seperti itu, ya kan ada laki-laki yang langkahnya itu visinya itu betul-betul terarah gitu. Ada yang seperti itu. Karena sebagian laki-laki bahkan kebanyakan nikah tidak ya nikah sebisanya. Udah nikah aja syukur gitu kan. Bahkan ada yang nikah terpaksa, ada ya. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Nah, yang seperti itu. Tapi ada laki-laki yang betul-betul memiliki visi yang jelas. Jadi tujuan yang jelas, jangka panjang, jangka pendeknya gitu. Kemudian misinya jelas terarah gitu. Gimana nih menurut sunnah Rasul? Nah, ternyata kata Rasul gitu. Cari nih, fokuskan kepada yang memiliki agama yang baik. Ya, fokuskan kepada yang memiliki agama yang baik. Nah, ketika kita, khususnya ibu-ibu, para akhwat, mendengar hadis tersebut, ini sebagai motivasi bagi ibu-ibu dan sebagai tips penting bagi laki-laki bahwa kalau anak kita atau kalau kita, ya perempuan yang belum menikah misalkan, ingin mendapatkan jodoh yang solehah, maka harus perbaiki dulu diri kita, harus solehkan dulu diri kita, solehahkan dulu kalau akhwat itu kan, perbaiki dulu diri kita. Insya Allah nanti akan datang laki-laki berdasarkan bimbingan sunnah Rasul untuk mendatangi kita. Begitu. Ya, kan sering ada pertanyaan bagaimana sih biar saya dapat jodoh laki-laki yang soleh. Maka jawabannya
jadikan kita menjadi orang yang memiliki agama yang baik. Karena dengan sebab itu nanti para laki-laki soleh dibimbing berdasarkan sunnah Rasul untuk mendatangi perempuan-perempuan yang baik agamanya. Nah, kalau kita udah nikah nih Bu ya, alhamdulillah udah nikah, udah punya keturunan. Dapat anak perempuan. Saya juga sama, perempuan anak 2 nih. Udah 2 anak perempuan. Gitu ya. Ketiga laki-laki, alhamdulillah. Nah, jadi motivasi bagi saya bagaimana agar nanti anak saya mendapatkan jodoh yang soleh. Maka usaha yang harus saya lakukan, bikin anak kita, didik anak kita menjadi perempuan yang soleha. Kalau kaitannya dengan anak-anak kita ya Bu ya, kalau kita misalnya udah menikah, maka anak kita ini kuatkan agamanya, fokuskan ke agama, insya Allah dunia akan mengikuti. Kalaulah kita terpaksa menyekolahkan ke sekolah-sekolah yang kurang agamanya, misalkan, maka jangan putus asa. Jangan putus asa. Emang keadaan kita sekarang seperti ini, sangat susah mencari sekolah yang berbasis agama, apalagi agama yang betul-betul manhajnya bagus, sesuai manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Susah. Kalaulah ada, masih terseok-seok membiayai pendidikannya. Kan kalau pendidikan formal ya Bu ya, kalau pendidikan formal itu kan butuh biaya. Belum perizinannya, belum ada, harus ada guru-guru yang memang sudah S1, udah pernah belajar keguruan, sehingga gajinya pun harus tentu tidak mungkin disepelekan. Oleh karena itu butuh biaya-biaya dan seterusnya. Kalaulah bisa gratis, kita gratiskan misalkan gitu ya. Tapi masalahnya sekarang masih sangat jarang sekali. Donaturnya sangat susah sekali. Bantuan pemerintah tidak sebesar sekolah-sekolah lain yang tidak berbasis agama. Maka ketika itu terpaksa untuk sementara keadaannya seperti ini. Maka dari itu ibu-ibu rahimakumullah, ya, kalaulah anak kita sekolahkan atau tempatkan di tempat yang memang kurang agamanya, mau nggak mau misalkan, sementara kita butuh anak kita belajar, maka ketika itu selesai sekolah, kita ajak dia untuk misalkan belajar ngaji ke tempat yang benar. Kalau susah juga pengajian, kita minta barangkali ada ustadz yang bisa ngajarkan dia ngaji. Boleh seperti itu, kalau memang kita susah mencari tempat yang terkondisikan, ya, bagus pembelajaran agamanya. Demi apa Bu? Demi nanti masa depan dia juga. Kalau anak kita perempuan, kita berbicara tentang ahwat ya Bu ya, perempuan, anak kita perempuan. Nah, kalaulah kita, adapun seandainya di antara ibu yang belum menikah, di antara kita yang belum menikah, maka caranya terus kejar ilmu agama. Kalau sudah ada kajian seperti ini, alhamdulillah offline gini, datangi, itu lebih nikmat daripada online. Siapa di sini misalkan yang ketika kajian online bisa husu terus duduk sambil nyatet gitu? Jarang sekali, pasti sambil masak ya Bu ya. Sambil masak. Apalagi anak lagi nangis masih balita, lagi sambil gendong-gendong anak gitu ya. Sebagainya, sebagainya. Ya nggak jauh-jauh, bukan cuma ibu, saya juga gitu. Kalau kuliah online kan, mau gimana lagi kalau di rumah gitu ya, nggak mungkin kita diam. Ada anak juga, apalagi masih pada kecil gitu ya. Apalagi ibu yang memang kewajibannya ngurus anak. Gitu, susah sekali. Habis anaknya tidur, bapaknya yang centil. Bapaknya juga harus diurusin gitu ya. Ya mau gimana lagi seorang ibu seperti itu. Kewajibannya justru agama yang dipelajari itu menuntut untuk ibu betul-betul fokus menjadi orang yang ahli dalam mengurus rumah. Dalam mengurus rumah gitu ya Bu ya. Kalau perempuan yang belum menikah, ya ciri-ciri kesolehannya itu dari penampilan gitu ya, taat pada orang tua gitu kan, kalau belum nikah kan ya. Berbaktinya kepada orang tua semampunya dan tidak wajib bekerja. Kalau sebagai seorang istri tentu kepada suami. Kalau sebagai seorang istri tentu kepada suami. Nah, adapun yang belum nikah, maka caranya terus mengkaji agama. Kejar tuh agama. Masalah duniawi memang nggak usah dimotivasi. Insya Allah ngejar sendiri gitu ya. Ibu butuh penghasilan, misalkan ibu udah butuh penghasilan nih. Nggak usah dimotivasi, insya Allah nanti juga memaksakan diri untuk kerja. Tapi masalah agama kita butuh motivasi. Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memiliki agama yang benar, manhaj istilahnya itu ya, manhaj Ahlussunnah, cara beragama yang benar, maka segala apa yang ada di dalam diri kita itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberkahi. Dan kita
akan dibikin melek oleh Allah, dalam artian ya tanda kutip. Jadi kita akan mengetahui hal-hal apa yang bermanfaat bagi kita. Baik itu pekerjaan, aktivitas apa. Kalau kita tahu agama, sehingga akhirnya kita kenal terhadap Allah dengan pengenalan yang benar, maka Allah akan buat kita tahu hal yang maslahat bagi diri kita. Jadi nggak bingung lagi, saya itu mau jadi apa sih, nggak gitu. Jadi nggak bimbang lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum." Jadi apa yang tadi saya nyatakan tadi yang barusan itu ya, itu sebenarnya kutipan makna dari yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat wala takunu, janganlah kalian menjadi orang-orang yang nasullah, lupa kepada Allah. Jadi melupakan Allah. Ya jauh dari agama gitu ya. Kita mau tahu Allah, caranya gimana? Pelajari ilmu agama, terutama masalah tauhid. Kata Allah, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang seperti orang-orang yang melupakan Allah, faansahum anfusahum. Maka karena mereka melupakan Allah, Allah pun membuat mereka lupa terhadap diri-diri mereka. Jadi Allah akan membuat mereka lupa terhadap apa yang maslahat bagi diri mereka. Oleh karena itu, Bu, orang yang paling sangat tidak kenal Allah, jauh dari Allah, melupakan Allah, itu kan orang-orang kafir. Ya. Atau kalau orang Islamnya adalah orang-orang yang jauh dari agama, nggak peduli gitu ya. Jarang ngaji dan sebagainya, agak lupa nih sama Allah. Pada saat terdesak baru ingat sama Allah. Tapi pas lagi biasa senang-senang gitu ya, dia lupa sama Allah. Nah Allah akan membuat mereka lupa terhadap apa yang maslahat bagi dirinya. Sehingga bingung. Kata Imam Ibnul Qayyim, sehingga akhirnya orang-orang yang melupakan Allah tersebut menjadi orang-orang yang bingung. Tidak tahu apa-apa yang akan menjadikan maslahat atau kebaikan bagi dirinya. Dia akan kebingungan. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, akhirnya orang tersebut pun sangat-sangat merasa hidupnya tidak berarti, terkatung-katung, sampai pada sebagian keadaan kan orang yang merasa dirinya nggak berharga bunuh diri gitu ya Bu ya, bunuh diri. Nah orang yang bunuh diri itu merasa dirinya udah nggak ada gunanya. Alhamdulillah kita mah merasa berguna ya Bu ya, lagi ditunggu tuh di rumah sama suami, misalkan kalau ibu, kalau saya ditunggu anak istri, jadi merasa saya itu emang dibutuhkan oleh seseorang gitu. Oke, Ibu, kalau semakin Ibu mencintai suami, semakin kita mengetahui bahwa di sana ada orang yang mengharapkan kita, maka akan semakin kita itu semangat dalam menjalani hidup. Tapi ketika kita, ya Bu ya, ketika kita nggak tahu untuk apa nih hidup, itu mang-mang tuh hidup kaditu kadia tepararuguh. Bahkan nanti kata Imam Ibnul Qayyim, dia akan nggak jelas kehidupannya bagaikan hewan. Cuman makan, minum bagaikan hewan. Bahkan ditegaskan lagi oleh Imam Ibnul Qayyim, tapi justru hewan itu masih lebih baik karena hewan masih tahu mana yang baik bagi badannya. Dia makan milih-milih kan hewan itu. Kalau ada predator yang mau mangsa, dia akan menghindar karena itu bahaya kalau dia diam terus. Gitu kan hewan. Nah, orang yang lupa dengan Allah itu Allah lupakan total sehingga bingung dia. Dia akhirnya mencari kebahagiaan dengan cara narkoba, misalnya. Dia akhirnya mencari kebahagiaan dengan cara minum-minuman keras. Dia akhirnya mencari kebahagiaan dengan cara misalkan ia melakukan sesuatu yang tidak halal. Nah, itu menunjukkan bahwa dia udah dibuat lupa oleh Allah tentang hal yang bermanfaat. Padahal itu kalau kita tahu agama itu sangat berbahaya. Baik bagi diri kita di dunia maupun nasib kita di akhirat. Begitu ya Bu ya. Nah oleh karena itu kita bagi ibu-ibu ya, bagi akhwat-akhwat yang betul-betul memiliki yang sedang galau nih, untuk bagaimana sih agar mendapatkan jodoh yang soleh. Maka caranya perbaiki diri, terus pelajari agama. Manfaatkan segala fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Perempuan memang terbatas kan, tidak bisa dipungkiri. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu beda dengan dengan perempuan. Jadi selalu ada yang beda dari laki-laki dan perempuan itu. Di antaranya aktivitas dan sebagainya. Oleh karena itu Ibu, manfaatkan sebisanya. Baik itu medsosnya,
baik itu apa ya bukunya dan sebagainya dibaca, silahkan. Kalau ada kajian seperti ini datangi, sehingga akhirnya demi ini semua, demi faidah-faidah yang disebutkan ini, maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu agama, Waalaikumsalam, silakan, bahwasanya menuntut ilmu agama itu fardu, ya, menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Kenapa, Bu? Karena ini manfaatnya untuk kita, ya. Nah, ini secara umum, ya, kaidah secara umum tentang bagaimana agar menjadi solehah, perempuan solehah. Terus selanjutnya, Ibu, di sini saya akan membacakan, ya, tentang seorang istri, ya, bagi seorang istri, bagaimana agar menjadi istri solehah. Ibu rahimani wahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perempuan-perempuan yang ahli surga? Artinya apa? Calon penghuni surga. Kemudian beliau menyebutkan sifat-sifat perempuan yang ahli surga tersebut. Al-wadud, al-walud. Perempuan tersebut adalah perempuan, kata Rasulullah, yang wadud, yang sangat penyayang. Jadi rasa ulas asih nate ageng pisan gitu, Bu, ya. Jadi nyaahan, al-wadud itu sangat penyayang sekali. Ini perempuan penyayang itu kelihatan dia kalau bagi perempuan yang penyayang itu kelihatan apabila perempuan itu adalah masih gadis, belum menikah. Biasanya kalau lihat anak-anak dia itu nggak bisa diam. Maksudnya pengen gendong gitu ya. Nah, maksud penyayang itu penyayang dalam hari itu diantaranya, ya. Jadi kalau lihat anak-anak itu gemesan, pengen gendong, pengen ngasuh, ada kan? Nah, itu wadud. Di antara wadud, makna wadud. Nah, ketika perempuan tersebut telah menikah, maka dia akan betul-betul perhatian sama anaknya. Ya, anak orang lain aja dia gemes gitu ya, pengen gendong, pengen ngasuh. Ya, anak sendiri apalagi. Akan dia sangat sayangi, diurus. Kan ada yang sebaliknya ya, Bu, ya, perempuan itu lempeng, wah ini ngali anak kecil teh. Itu ditubruk ya. Kalau pepasan ada anak kecil yang lewat, ditubruk juga. Maaf dek, gitu aja. Anak kecil 2 tahun gitu ya. Nah, jadi di antara sifat penghuni surga itu di kalangan perempuan, kata Rasulullah, di antaranya al-wadud, ada rasa penyayang yang sangat besar. Kemudian al-walud, kata beliau, rasa penyayang. Kemudian walud itu banyak melahirkan anak. Al-walud itu banyak melahirkan anak. Ini mah jelas ya, banyak anak itu. Maksud banyak anak itu gimana? Ya banyak. Nggak bisa, ini mah udah jelas ya, sangat jelas. Tapi kalau ada pertanyaan nanti aja, insya Allah ada sesi tanya jawabnya. Kemudian kata beliau, al-a'udu ala zawjiha, yang senantiasa kembali ke suaminya. Allati idza adat au udhiyat, yang maksudnya adalah perempuan yang apabila disakiti atau menyakiti suaminya, ya. Saya ulang. Al-a'ud ala zawjiha, di antara sifat perempuan ahli surga itu adalah yang kembali kepada suaminya. Maksudnya yang apabila dia menyakiti suaminya atau disakiti, ja'at hatta ta'khudha biyadi zawjiha, maka perempuan tersebut akan datang ke suaminya sampai menggenggam tangan suaminya, dan kemudian perempuan tersebut mengatakan, wallahi la adzuqu ghamdan hatta tarda, demi Allah wahai suamiku, demi Allah aku tidak akan bisa merasakan nikmatnya tidur sampai engkau ridho kepadaku wahai suamiku.
Itu terjemah bebasnya. Titik. Nah, sampai di sana sabda Rasul ketika mengabarkan kepada kita bagaimana tentang keadaan sifat-sifat perempuan yang pasti akan menghuni surga nantinya. Begitu. Jadi ini kaitannya tentang seorang istri ya Bu ya, seorang istri terhadap suaminya. Saya ulang hadisnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perempuan-perempuan kalian yang merupakan penduduk surga? Maksud perempuan-perempuan kalian binisaikum bisa bermakna istri-istri kalian yang merupakan penduduk surga. Dia itu adalah al-wadudul walud, yang sangat memiliki kasih sayang, penyayang, nyaahan, dan juga banyak anaknya. Dan juga yang akan mudah kembali pada suaminya, yang apabila perempuan tersebut menyakiti atau disakiti oleh suaminya, maka dia akan datang kepada suaminya sambil menggenggam tangan suaminya seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak bisa tidur nyenyak sampai engkau ridho, wahai suamiku." Nah gitu. Paham ya Bu ya? Nah, ketika seorang perempuan memiliki sifat tersebut, Bu, ketahuilah itulah juga yang dimaksud oleh sabda Nabi, ad-dunya mata'. Dunia ini perhiasan yang sangat melenakan. Tetapi wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang solehah. Dan perempuan yang solehah bagi yang belum nikah maksudnya adalah ya perempuan yang ngerti agama. Nah, kalau ketika nikah adalah langsung prakteknya, tentu ngerti agama disertai dengan praktiknya seperti tadi yang disebutkan oleh Rasulullah. Baik. Nah, barangkali untuk materi itu saja ya Bu ya. Untuk materi itu saja, maka kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab kalau ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.